Iya, penelitian biologi itu kan sebenarnya sama dengan penelitian yang lain ya. Hanya saja memang yang dikaji dalam biologi itu kan naskah lama. Jadi warisan nenek moyang kita yang berupa tulisan tangan, bahkan usianya sampai ratusan tahun. Kalau persoalan persoalan gaib kan wallahu alam ya, kita wallahu alam. Tapi kalau persoalan kemudian ada merasakan seperti itu dan itu benar dialami oleh peneliti, misalnya ketika dia tidak bersuci membuka naskah itu, kemudian dia badannya pegel-pegel, kemudian ada yang membebani di punggungnya atau ada bayang-bayang yang menghantuinya, itu mungkin saja bisa terjadi karena tadi ini naskah-naskah yang sakral itu biasanya tidak semua orang boleh menyentuhnya ya, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ya mau tidak mau mengikuti tata aturnya, kita undang orang sekampung mengadakan manakipan pendurian, kemudian harus ada mahalnya nyembelih seekor kambing, ya dia lakukan gitu. Kan berarti artinya memang ada perlakuan khusus terhadap naskah-naskah tadi. Tapi kalau naskah-naskah yang profan saya kira tidak ada masalah, siapapun itu bisa ya untuk membacanya, untuk meminjamnya, tidak ada syarat-syarat khusus gitu. Hai Dips, di episode kedua ini kami telah mengundang narasumber yang pastinya lebih seru lagi nih. Langsung aku perkenalkan saja, Kak Pita. Halo. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, kita kenalan dulu kali ya. Dari nama panjangnya dulu kali Kak, sama angkatan berapa? Halo, namanya siapa? Via. Via. Halo Via dan teman-teman audiens semua. Perkenalkan, namaku Vita Ayu Oktaviani. Aku biasa dipanggil Vita. Aku dari Sastra Indonesia angkatan 2019. Berarti nggak jauh beda nih sama narasumber kita yang minggu lalu. Sama-sama angkatan 2019 ya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, di sini aku punya kitab nih, punya buku buat panduan. Dimana kita bakal nanya-nanya nih ke Kak Vita. Berarti nggak masalah ya? Gak masalah dong. Oke. Sebelum kita beralih dulu nih mengenai pembahasan hari ini, mungkin kita mau mengenal lebih dalam ya Kak. Di sini aku dapat informasi kalau Kakak termasuk mahasiswi yang aktif di Universitas Diponegoro. Salah satunya terakhir Kakak telah menjadi sekretaris divisi seni dan budaya Islam di Masjid Al-Fatimah Undip ya? Iya. Bisa dijelasin sedikit nggak sih korelasinya sama kegiatan Kakak dan misi komunikasi? Oke, jadi terakhir di tahun 2023 sampai dengan 2024 ini aku masih menjadi sekretaris di Maskam Undip untuk subdivisi seni dan budaya Islam. Memang divisi ini sudah beberapa tahun non-aktif dan baru di tahun ini coba aku dan kawan-kawan aktifkan kembali. Yang sebelumnya divisi ini hanya berfokus kepada kesenian tertentu seperti seni kaligrafi, memanah, merajut. Dan di tahun ini karena di amanah ini aku merasa aku dengan latar belakang filologi ini jadi satu kesempatan yang bagus ya buat aku untuk mengenalkan berkaitan sama aksara pegon. Jadi kan salah satu aksara yang dipelajari di filologi yang menjadi naskah, salah satu bahasa naskah itu kan ada pegon ya. Kebetulan kita memilih salah satu aksara yang difokuskan yang ada kaitannya sama akulturasi dengan budaya Islam juga. Dipilihlah, kita buka, kita coba mengenalkan apa itu aksara pegon lewat kelas. Nah, kita buka kelas di Maskam, waktu itu ada beberapa pertemuan dan alhamdulillahnya narasumbernya kita pakai salah satu dosen di Undip, di Sasindo, namanya Pak Nur Fauzi.
Buat teman-teman yang belum tahu, Pak Nur Fauzan ini juga akrab dipanggil Pak Papa ya. Dia salah satu dosen ternama di bidang filologi di Universitas Diponegoro. Nah, dari tadi kan kakak udah bilang mengambil konsentrasi di filologi. Mungkin teman-teman masih ada yang belum mengerti filologi itu apa. Bisa dijelasin mungkin secara singkat filologi? Singkatnya begini teman-teman, filologi berusaha menyajikan apa yang tidak umum sebelumnya. Teman-teman di masa sekarang mungkin udah akrab dengan tulisan Latin. Nah, filologi mencoba menghadirkan apa yang ada di zaman dulu menjadi akrab kepada kita di zaman sekarang. Karena kan filologi itu naskahnya banyak ya, tersebar di beragam wilayah. Kita fokus di Nusantara sendiri. Setiap daerah hampir punya aksara lamanya. Bali punya sendiri, Sunda punya sendiri, Jawa punya sendiri. Kemudian ini yang kita anggap lokal ya. Ketika ada percampuran kebudayaan ternyata menghasilkan aksara baru. Ada Peko, ada Kawi dan sebagainya. Dan naskah-naskah dengan tulisan-tulisan di masa lalu itu isinya banyak yang masih relate dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Naskah-naskah di zaman dulu sudah berbicara terkait moralitas, sudah berbicara terkait pengobatan-pengobatan, sudah berbicara terkait hukum. Dan hal ini bisa dijadikan rujukan atau referensi keilmuan di zaman sekarang. Nah, sayangnya tidak semua orang bisa membaca naskah yang ada. Filolog berusaha hadir untuk menghadirkan edisi teks atau bacaan yang bisa dipahami oleh orang banyak. Tapi kan juga tantangannya nggak semudah itu ya. Naskah itu di naskah kuno itu ada penyalinan, di mana kita harus menentukan mana sih naskah utamanya, mana sih yang kemudian naskah salinannya. Di dalam penyalinan naskah juga terjadi kesalahan-kesalahan yang harus kemudian diperbaiki oleh filolog mencoba untuk menghadirkan bacaan yang bersih dari kesalahan. Dan tentunya mungkin jangan dibayangin ini sebagai satu hal yang begitu rumit ya. Seru banget pastinya di filologi. Kita juga selain belajar aksara kuno, kita belajar kebudayaannya, dan masih banyak hal seru di filologi. Oke, berarti dari hal-hal ini ternyata banyak yang bisa dipelajari di filologi. Bahkan Betul banget. ada juga aturan-aturan lama yang ternyata relate sama hidup kita di zaman sekarang. Nah, dari filologi ini nih Kak, pasti kan filolog-filolog bahkan mahasiswa filologi harus mencari naskah-naskah. Untuk naskah pada zaman sekarang, apakah bisa dicari melalui online atau memang kakak harus melakukan penelitian khusus dan mencari melalui bentuk fisik naskah tersebut? Oke, jadi izin jawab ya. Naskah itu di Indonesia tersebar banyak. Ada yang memang sudah terinventarisir di museum-museum, terus ada di perpustakaan, dinas arsip, dan lain sebagainya. Ada juga yang masih di masyarakat. Tapi teman-teman filolog itu cukup dimudahkan dengan adanya katalog-katalog naskah yang sudah disusun. Sebagian besar naskah di Indonesia sudah bisa diakses online juga di katalog Perpusnas. Nanti mungkin bisa dicantumkan linknya di Hastara Perpusnas, atau kalau teman-teman pengen dapat experience langsung gimana sih berkontak fisik dengan naskah, gimana melihat bentuk fisiknya, di Perpusnas itu ada. Kemudian di beberapa museum mungkin yang terdekat sama Semarang ada Museum Ronggowarsito, terus ada museum di Mangkunegaran itu di Rakso Pustokonya, di sana juga menyimpan banyak naskah mulai dari zaman Belanda, naskah-naskah keraton itu masih banyak di sana. Tapi tidak dipungkiri teman-teman, ada problematika juga di filologi. Banyak naskah kita yang kemudian dibawa keluar Indonesia. Ada banyak di Leiden, terus di beberapa negara lain juga ada. Yang hal ini pun cukup jadi PR ya, cukup jadi keresahan. Kebetulan ada pengalaman temanku yang meneliti salah satu naskah, tapi dia nggak bisa nyentuh fisiknya, harus aksesnya tuh digital gitu. Dan itu juga perlu izin ya karena ada di negara lain. Justru ini menjadi nilai tersendiri dan cobaan tersendiri bagi para filolog dan akademisi pastinya ya Kak, untuk bagaimana naskah-naskah Indonesia ini tetap berada di Indonesia. Nah, untuk kakak sendiri
ini sedikit personal nih kak, untuk kakak sendiri, kakak lebih tertarik dengan naskah secara online ataupun fisik? Kalau aku jujur lebih suka fisik ya, experience-nya dapat banget karena di dalam filologi juga kan kita juga tetap ngecek fisik naskah ya, ada ilmunya namanya kodikologi. Kita ngecek kita ngecek jenis kertasnya untuk menentukan kira-kira umur naskahnya berapa dan lain sebagainya. Memang soal umur naskah mungkin ada yang terbantu dengan tahun penulisan, tapi ada juga yang nggak ada tahun penulisannya, kita nggak tahu itu ditulis tahun berapa, tapi setidaknya dengan bahan naskahnya, kalau mungkin itu udah tercetak atau tertulis di kertas Eropa dan sebagainya, kan kita bisa ngecek ya, wah kertas ini tuh kira-kira produksi yang tahun berapa ya, sehingga kita bisa membantu untuk menentukan umur naskah. Bicarakan tentang naskah fisik nih, aku dengar-dengar untuk penulisan skripsi kakak mengambil sebuah naskah fisik. Bisa diceritain dulu nggak sih identitas naskah yang kakak ambil? Jadi untuk naskah yang aku ambil ini sebelumnya diberi nama naskah Banyumas 1. Naskah ini, naskah Banyumas, diambil dari salah satu keluarga yang masih ada kaitannya atau hubungannya dengan kekeluargaan salah satu keraton di Jawa. Mungkin aku nggak bisa sebutkan secara spesifik keratonnya mana dan lain sebagainya, tapi ngalir aja nanti ceritanya, mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira ini di mana. Untuk naskah, apalagi naskah fisik ini yang masih dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Dari yang aku dengar beberapa naskah dianggap sakral atau bahkan ada penjaganya. Menurut kakak, apakah naskah yang kakak teliti ini ada penjaganya atau bahkan kakak pernah mengalami hal-hal dengan makhluk gitu? Sedikit cerita ya. Jadi naskah yang aku dapat, kita ngerjain naskah itu teman-teman kalau kita kayak jodoh-jodohan gitu, bener-bener jodoh-jodohan. Kadang ketika kita udah dapat fisik naskah, belum tentu kita langsung bisa serap kerjain. Ada yang udah bisa baca, tapi wah kok nggak enak ya merasa bacanya, nggak plong dan lain sebagainya. Baik lagi naskah itu jodoh-jodohan hati, terus juga untuk mendapatkannya juga kadang jodoh. Nah, aku benar-benar ngerasain perjalanan untuk menemukan naskah itu jadi perjalanan yang benar-benar seru banget. Dan ini juga jadi salah satu kilas balik spiritualku sendiri ya, untuk teman-temanku yang kemudian beberapa kali bantuin aku nyari naskah. Bisa dibilang aku orang terakhir di angkatanku yang dapat naskah. Sebelumnya aku udah dapat, tapi kembali lagi ngerjain naskah itu jodoh ya. Rasanya seperti naskah yang memilih kita bahkan. Iya, rasanya tuh beda, kayak ada aja tantangan untuk mengerjakan sampai akhirnya aku memutuskan aku nggak melanjutkan untuk mengerjakan naskah itu. Hampir putus asa waktu nyari naskah karena teman-teman peminatan lain udah dapat dosbing, teman-temanku yang satu peminatan udah pada mulai ngerjain, nerjemahin, udah mulai ngeringkas isi dan sebagainya untuk penyusunan proposal. Aku masih pindah-pindah dari naskah ini udah megang nih, nggak bisa langsung kerjain, kayak rasanya nggak plong aja, nggak enak aja. Mungkin kalau kita memaksakan akan bisa gitu ya, tapi hati tuh pengennya coba deh cari lagi gitu. Sampai suatu ketika ini iseng, ini benar-benar iseng, mainlah ke Perpusnas ke Perpus Provinsi Jateng. Setelah sebelumnya aku udah keliling di Jawa gitu ya, udah ke Perpusnas, ngecek di katalognya, ngecek di fisiknya, kesana langsung. Aku datang ke salah satu masyarakat adat di Banyumas itu juga masih ada, ngecek di sana, ada aja pengalamannya yang dikerjain sama orang yang kolektor pusaka dan lain sebagainya. Sempet aku ke pasar-pasar jual beli barang antik, ternyata di sana juga ada jual beli naskah secara ilegal gitu. Jadi kayak naskah ini jadi satu komoditas yang diperdagangkan dan harganya mahal, jutaan. Untuk aku yang pas itu belum berpenghasilan ya, berat banget kalau harus beli naskah semahal itu gitu. Dan akhirnya waktu itu sama teman-teman, kebetulan ada salah satu yang lagi magang di Perpus Jateng,
kita yang satu peminatan karena berlima cukup sering intens lah ketemu, yuk main yuk kesini, ayo main yuk kesini. Akhirnya waktu itu kita main ke perpus Jateng, teman-teman udah punya cerita, aku skripsinya mau ngerjain naskah ini tuh bahasanya tentang ini, nanti kira-kira pakai metode ini. Cerita aku belum dapet kan, aku masih bingung, udah punya naskah tapi kok nggak cocok, kayak pengennya ganti terus. Kebetulan ketemu salah satu pengurus di ruangan itu, kita waktu itu di ruangan deposit. Beliau kemudian sedikit banyak bercerita sama aku, mungkin ada cerita-cerita yang mungkin nggak nyangka gitu ya bisa terjadi. Beliau nebak, beliau ngasih banyak saran kayak, kamu apa ya, ada kemungkinan untuk diganggu dan sebagainya. Dibilang sama beliau kamu punya kelebihan, tapi kenapa kamu gak mau basah, kenapa kamu coba mulai ini. Waktu itu aku masih takut. Di samping obrolan itu tetap tujuan utamanya pengen nyari naskah gitu. Ngobrol-ngobrol sama beliau disambungkan sama salah satu orang dinas di Banyumas. Akhirnya gak lama kemudian aku datang ke sana, ternyata itu tujuanku. Jadi waktu aku ke sana pun apa ya, rasanya pusing, benar-benar masih pusing ketika bersinggungan. Itu jadi naskahnya disimpan di lemari kaca. Sebelumnya memang naskah ditemukan bersama dengan benda-benda pusaka lainnya seperti ada keris, ada jubah, ada tas anyaman gitu gede, ada apa sih, bahur atau dupa yang hitam itu dibakar gede, bukan dupa yang batangan 3 itu dibakar. Terus juga ada beberapa tutup naskah lontar tapi isinya nggak ada, Isinya kosong. Isinya kosong, itu hanya tutupnya, tapi memang di tutup naskahnya itu ada judulnya, mungkin itu jadi halaman sampulnya. Dan ketika aku bertanya dengan orang dinasnya, beliau bilang, permisi dulu, izin dulu. Aku bingung, aku tuh udah bawa surat ke sana, udah bawa surat izin penelitian dari kampus. Beda izinnya ya. Ternyata izin yang dimaksud lain. Kalau memang kamu bingung, cukuplah katakan, permisi, saya mau izin lah ke naskahnya. Saya nggak punya niat aneh-aneh, nggak punya niat untuk mengkomersilkan ataupun mengambil keuntungan tertentu dari naskah. Pure seorang mahasiswa yang pengen lulus, pengen kerjain tugas akhir, atau barangkali ternyata dari naskah ini bisa bermanfaat ke depannya, baik dari keluarga ataupun penulisnya. Kita niatkan seperti itu. Udah awal-awal, tapi aku nggak langsung bisa digitalisasi karena kan naskahnya udah rentan ya, udah nggak bisa lah kalau kita bawa kemana-mana. Dan awal-awal pun aku masih kesusahan baca, sebenarnya merasa waktu mau baca kok rasanya kayak mualnya, tapi aneh loh, nggak yang kayak kita kekenyangan atau masuk angin gitu pengen mual ada yang dikeluarkan, ini tuh enggak. Sampai aku di fase yang pakai hijab aja tuh kayak rasanya mual gitu. Rasanya ada rasanya rentang gitu. Rasanya tuh kayak yang ini kok udah aneh ya rasanya. Terus berat, bagian belakang kepala tuh berat, mau baca sebentar tuh pusing. Padahal huruf-hurufnya tuh ya aman, masih jauh, aku masih bisa baca, tapi nggak bisa aku kemudian membaca secara lancar tuh nggak bisa. Oke, jadi ada satu kejadian menarik waktu di tengah-tengah dari naskah itu, aku disarankan lah untuk berkunjung ke salah satu makam, ziarah, mendoakan beliau gitu ya. Cuman aku memang agak menunda untuk ke sana karena selama ini ziarah yang aku dan keluarga jalankan, ziarah ke paling nggak ziarah wali atau ulama-ulama tertentu gitu ya. Nggak pernah ada melakukan ziarah yang dengan tujuan-tujuan khusus gitu. Orang tertentu lah ya. Itu di luar pengalamanku sebelumnya gitu. Sampai suatu ketika terus kok aku memantapkan gitu ya, maulah ke sana, aku minta tolong ditemenin. Pas aku datang ke sana ketemu dengan juru kuncinya, kemudian dibimbing doa gitu ya, beliau yang membacakan doa, aku dan temanku kita hanya ngaminin aja gitu.
katanya sih waktu aku berdoa di samping pusara makamnya, aku nangis tiba-tiba. Tapi nggak ada sepatah kata atau apa, Hanya nggak ada. menangis. Hanya nangis aja sepanjang dibacakan doa. Terus aku juga agak lupa, seingatku aku ya ikut mendoakan, tapi itu di luar Tapi kesadaranku secara gitu. pribadi berarti kakak tidak merasa kakak menangis, tapi terlihat menangis atau Pas udah selesai dibacain doa ya sadar loh, nangis gitu. Mungkin ketika berdoa itu aku nggak sengaja, atau mungkin aku nggak nyadar, nggak ngeh gitu ya, ngalir aja. Tapi katanya memang waktu selesai doa itu aku bener-bener posisinya nangis. Terus karena memang nggak tahu ya, waktu aku datang ke sana hanya aku dan temanku yang berkunjung. Tapi setelah aku datang tuh ramai rombongan dari Cirebon atau mana gitu, malahan memang ada kaitannya dengan kesultanan yang lain juga kan. Terus datang ziarah mereka. Aku belum sempat ngobrol dengan juru kuncinya, beliau langsung memimpin doa untuk jemaah yang lainnya. Aku berkesempatan untuk keliling ke makam yang lain dulu. Di sana ada makam Pakti Tegal, keluarga, kabupaten dan sebagainya. Dan sempat jalan-jalan, duduk sampai nunggu juru kuncinya selesai memimpin doa tamu. Terus kita ngomong lah, di ngobrol-ngobrol di depan gitu. Aku memperkenalkan diri, beliau juga sepertinya udah nangis duluan ya kalau aku orang dari jauh gitu. Terus sampailah dimintakan aku bercerita sebenarnya mau ngapain gitu. Terus aku bilang awal untuk berziarah. Sebenarnya saya juga nggak tahu kesini mau ngapain, cuma ya awalnya disuruh-suruh aja, diminta coba kamu ziarah ke sini, diajakin lah dari dulu sama orang dinas yang punya naskah juga, sama orang dari Semarang. Tapi aku benar-benar yang kayak nanti aku belum sampai di mimpi itu pun juga ya masih belum tergerak ya untuk melakukan hal itu. Sampai suatu Untuk ketika kita orang awam berziarah bukan sesuatu yang bisa dilakukan setiap hari gitu. iya, apalagi jauh kan, waktu itu kita lagi di Semarang, Iya. masih ada aktivitas di sini, masih bimbingan sama dosen dan lain sebagainya. Sama sekali belum pernah ke Tegal waktu itu. Akhirnya ke Tegal waktu itu pulang pergi, benar-benar berangkat pagi. Terus balik lagi ketemu sama si bapaknya ya. Terus beliau ternyata bilang, kemana aja? Udah dipersilahkan, kamu ditunggu dari lama. Izinkan lah ya. Kayak dinas kan. Terus di saat aku langsung lemes kan rasanya, kayak beliau mau katanya ketika aku berdoa di samping maskam ada yang datang katanya, ya, beliau melihat beliau lulus malah megang pundak gitu katanya, ya udah diizinkan. Aku belum bilang di sini minta izin, dia udah bilang kayak gitu. Terus kamu pernah dimimpiin sosok ini kan gitu. Terus ya pernah sekilas beberapa kali, udah dari lama kok, baru datang ke sini. Bahkan kita belum ngomong apa-apa. Tapi beliau sudah tahu Iya, apa beliau saja. udah tahu. Dan agak membangunkan ya buat aku ketika beliau nebak, kamu punya tanda lahir di sini kan. Wah, aku merinding. Kenapa merinding? Itu tanda lahirnya nggak kelihatan, nggak di tangan sini atau di muka, Bukan gitu. di bagian yang terlihat. Iya, dan spesifik posisinya di sini gitu. Terus dibilanglah sama beliau, dikasih banyak pesan lah untuk kamu jangan menolak takdir yang diberikan ke kamu, cukup dijalani aja, sabar, kamu tingkatin ibadahnya, doakan keluarga leluhur supaya mereka ditempatkan di tempat yang baik, tenang di sana gitu. Dibilang kayak gitu. Terus sebetulnya aku dipesankan sih supaya kamu carilah guru spiritual yang bisa menangani Inilah ya. karena takutnya badanmu juga sayang nggak diolah, tapi kalau akhirnya berujung ke aku harus terganggu kayak gitu ya jadi kurang. Tapi Belum tertarik untuk karena memang ini jadi perjalanan spiritual banget. Aku benar-benar diingatin untuk bisa oke,
perbaiki ibadah, benar-benar harus perbaiki ibadah. Ada memang amalan-amalan yang dulu sering aku lakukan ketika aku dulu pernah berasrama gitu ya. Amalan ruhiyah yang memang kita dilakukan bareng-bareng jamaah, kita ada baca zikir pagi petang amal surat gitu ya. Mungkin setelah aku selesai lulus asrama, aku kehilangan kebiasaan itu, udah jarang sholat malam, mungkin ibadah hanya ya udah yang wajib yang sunnahnya nggak konsisten lagi, cuma Dengan bolong-bolong. perubahan gaya hidup ya. Iya, dengan perubahan lingkungan juga. Dari situlah kemudian aku benar-benar memahami bahwa segala yang aku alami juga ada perbaikannya gitu ke diri aku. Dan kalau dipikir-pikir seru banget, kita ketemu orang-orang yang di luar rencana kita, yang kita mungkin nggak akan nyangka, kok ketemu ini kok bisa aku dapet pengalaman ini gitu. Bener-bener di luar banget yang aku kira sebelumnya. Yang perjalanan ngerjain skripsi ya udah penelitian, bimbingan sama dosen, revisian, ternyata aku harus kemana-mana, harus Justru menemukan hal-hal yang disebut takdir baru mungkin ya. iya benar. Sampai berziarah, minta izin, melafalkan doa, itu di luar kepala sekali. Di luar kepala banget, nggak nyangka benar-benar yang kayak pelajaran hidup ya. Tugas akhir ini pelajaran hidup di saat teman-temanku mungkin, aku kan termasuk ya cukup lama lah untuk menjalani proses ini, dari naskah, ngerjainnya dan lain sebagainya. Aku sempat di fase yang kayak pasti minder ya ketika teman-teman udah selesai duluan, mereka udah pada lulus, udah bisa wisuda, aku masih berkutat dengan takdir yang terjadi gitu ya. Tapi kembali lagi harus sabar, ikhlas, dan ya nggak apa-apa gitu. Ini jadi satu pengalaman yang benar-benar berharga banget buat aku, karena tanpa aku sadari ini pola yang aku temuin ya. Ketika aku posisinya lagi nggak fresh pikirannya, ketika aku mungkin emosinya lagi nggak teratur, aku lagi nggak bersih hatinya, aku nggak akan bisa baca naskahnya, aku nggak ngerjain tuh nggak enak gitu. Percaya tidak percaya ya kak, Percaya nggak percaya, ada penjaganya. antara gini juga mungkin ini ada kaitannya sugesti ya. Iya. Kalau kita ngerjain sesuatu ya harus benar-benar long, relax, tenang supaya hasilnya bagus dan lain sebagainya. Itu memang sugestinya kayak gitu. Tapi sesimpel sebel sama orang, aku nih lagi emosi sama orang, ya aku nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Aku kayak udah buka, rasanya berat mau lanjutin dan lain sebagainya. Bener-bener yang kayak itu juga akhirnya jadi, kalau teman-teman pernah belajar sastra itu kan sebagai katarsis ya. Iya. Aku juga merasa kan proses ini benar-benar Jadi cerminan ya. Penyucian diri juga gitu buat aku. Benar-benar pembelajaran yang luar biasa. Aku harus menjalani sedemikian proses yang, coba kamu bayangin aja ya, kita mungkin untuk melakukan sesuatu hal udah terbiasa, oke harus berdoa, tapi ini doanya khusus gitu. Doanya khusus, nggak boleh kita lihat langsung. iya, gitu. nggak boleh kita foto, nggak boleh kita lihat, kita sambil baca ya udah dihafalin di luar kepala, so ya udah dihayati gitu. Sebenarnya kalau dari isi naskah ya isinya memang bagus, ajaran makrifat ya tentang bagaimana supaya kita bisa mencapai kesempurnaan dalam hidup, tapi dari sisi makrifat Islam gitu, makrifat kemudian bagaimana kita bisa menghilangkan sifat-sifat manusia yang penuh dengan hawa nafsu, tapi bukan berarti kita harus menghilangkan hawa nafsu ya, tapi bagaimanapun juga kita manusia. Ini jadi benar-benar pengelolaan diri supaya ya manusia bisa ada di tingkat hidup yang lebih baik gitu lah. Isi naskahnya kurang lebih seperti itu. Memang di bulan-bulan tertentu ada pembersihan naskah juga. Nah ini yang unik, di filologi itu kita belajar ya cara menyimpan naskah, nggak boleh ditumpuk, suhu-suhunya juga diatur gitu ya, gimana cara merawatnya, membersihkannya.
Ini pula yang diterapkan di skriptorium atau tempat-tempat penyimpanan naskah di negara lain gitu. Tapi di Indonesia kita membersihkan naskah atau menjaga naskah juga secara batin gitu. Secara Lebih batin. ada ikatannya daripada yang di luar negeri mungkin ya. Iya, jadi apa ya? Ini jadi satu fenomena ya, ketika di bulan-bulan tertentu, di tanggal-tanggal tertentu di penanggalan Islam, naskah itu dibersihkan secara batin dalam artian selain dibersihkan secara fisik gitu ya. Mungkin kalau di daerahku kita bilangnya menjamasi atau jamasan. Jamasan gitu. Ini tidak hanya pada naskah ya, ada pusaka-pusaka lain juga dijamasin. Nah, khusus untuk naskah ini di tanggal-tanggal bulan Islam gitu ya, kita bacakan tadi zikir dan doa yang memang harus dibaca sebelum baca naskah, terus dibacakan sholawat Nabi, ayat-ayat Al-Quran juga. Maka setiap naskah berarti punya treatmentnya masing-masing gitu kan. Ya, untuk naskah-naskah yang disakralkan biasanya ada, tapi aku cerita konteks yang sekarang aku hadapi gitu ya, memang seperti itu. Jadi apa ya, benar-benar pengalaman yang Tidak terlupakan lah ya. tidak akan aku lupain sih, tidak akan aku lupain, luar biasa. Mungkin kalau ini sampai ke teman-teman kita di jurusan lain atau di fakultas lain, mereka nggak akan percaya. Memang bahkan ada beberapa orang tidak percaya dengan hal-hal mistis Iya. dan Itu kembali lagi ke kepercayaan Iya. masing-masing ya. Cuman kan ini kayak, masa sih ngerjain skripsi sampai harus mengalami proses-proses yang sebegitunya gitu. bahkan tidak hanya menuliskan dan meneliti, tapi sampai harus izin dan lain-lain, dan bahkan sampai sekarang pun menjadi hal yang sangat membekas buat kakak dan teman-teman dari filologi. Ya, kalau ini kan pengalamanku ya, ini benar-benar membekas banget sih buat aku. Beberapa teman yang kemudian tahu ceritanya ya juga, mereka tahu lah gimana struggleku untuk menghadapi masalah yang kayak case-nya kok nggak umum banget ya, kayak nggak semua teman-teman yang lain juga mengalami kayak gini. Ya mungkin sebagian adalah yang bersinggungan ketika kehidupan sehari-hari, tapi kan ini prosesnya benar-benar spesifik gitu, pengalamannya benar-benar kayak saling berkaitan gitu. Membuat setiap orang yang mencoba untuk mengkaitkan naskah ini memiliki pengalaman pribadi. Belum tentu jika orang lain yang melakukannya tidak kasusnya seperti kakak ataupun dengan naskah-naskah lain. Tapi dengan hasil akhir naskah ini nih yang sedang kakak teliti, apakah akhirnya kakak puas dengan naskah yang kakak ambil? Sebetulnya aku puas pasti ya, tapi naskah ini benar-benar masih bisa dieksplor ke depannya dengan penelitian-penelitian lanjutan ataupun dari segi historiografi, karena kan naskah ini berkenaan dengan salah satu peninggalan tokoh besar di Jawa yang namanya memang cukup kontroversial gitu ya, dikenal sama orang-orang, tetapi fakta di lapangan pun berbeda. Ketika cerita-cerita yang menyebutkan ketokohan beliau itu negatif, ini peninggalannya loh, kayak ini Peninggalannya orang tidak banyak tahu terus isinya. juga di pesariannya beliau faktanya juga berbeda. Jadi ya dulu juga memang sempat ada pesan besar sih, kayak barangkali di naskah-naskahnya ada yang bisa meluruskan sejarah yang dibelokkan, tapi itu akan jadi tugas yang sangat berat ya. Tugas yang sangat besar ya. Aku di sini cuma bisa bantu sampai ya aku buka isinya, ternyata naskah yang selama ini dikultuskan orang-orang isinya nggak berisi tentang mantra-mantra goib, karena ini tadi kelewat ya di awal sebelum naskah ini sampai di dinas. Ini disimpan oleh satu keluarga yang memang ada kaitannya dengan keturunan tokoh tersebut gitu. Yang tadi sempat di sini berarti masih milik pribadi. Iya, awalnya masih milik pribadi, terus beliau itu semacam keluarganya itu sudah hijrah gitu ya. Jadi karena pengalaman keluarganya yang orang-orang, sebagian besar orang-orang tahu beliau itu keturunan ini, ada kaitannya dengan trap ini, jadi orang-orang banyak yang mengganggu keluarga beliau juga akhirnya, entah itu nanya-nanya pusaka, nanya-nanya wangsit, atau mencari benda-benda tertentu peninggalan gitu. Hal itu kan jadi traumatis ya sebenarnya buat keluarga. Akhirnya keluarga memutuskan, udahlah kita benar-benar simpan, kalau nggak kita benar-benar serahkan ke pihak yang berwenang. bisa menyimpannya, tapi dengan catatan
ini nggak boleh disalahgunakan. Untuk proses mengakuisisinya gitu ya dari masyarakat pun ya hati-hati banget waktu itu oleh pihak dinas. Diplomasinya lah benar-benar tekniknya harus nggak boleh menyinggung, harus benar-benar membuat masyarakat itu percaya kalau ini tidak akan disalahgunakan dengan niat positif daripada dijaga. keluarga diganggu oleh orang sebagian banyak orang gitu, ataupun keluarga akhirnya ya udah nyimpen aja. Oke, biarlah ini ditangani oleh pihak yang kiranya bisa lebih bertanggung jawab gitu. Ternyata yang dikiranya itu sampai kan dimasukin kain kafan sebelum sebelum dipreservasi itu, sebelum diakuisisi dimasukin kain kafan bersatu dengan banyak benda-benda pusaka yang lain. Ini kan dari dan uang ya sebelumnya, dan itu waktu itu kayak ibaratnya ini tisu Iya. dia tuh bener-bener kayak gini, apa ya, kayak udah digulung-gulung rusak, Sudah di lapis-lapis. dan ini kan jadi salah satu penyebab naskah rusak juga kan. Untunglah itu masih bisa sebagian diselamatkan, walaupun memang ketika sudah dipreservasi naskah ini pun masih dalam kondisi rusak yang cukup berat, banyak aksara yang hilang dan sulit terbaca gitu. Walaupun keluarga sudah berniat baik untuk menjaganya, tapi pada akhirnya pihak berwenang juga harus mengambil langkah untuk menjaga Iya. pusaka. Bahkan kita sebagai akademisi juga harus mengambil langkah untuk bisa memanfaatkan naskah dengan baik secara positif. Iya, betul. Nah, ini kita udah bicara dengan cerita yang cukup deg-degan ya, dengan percaya tidak percaya nih Kak. Sekarang kita santai dulu Kak. Di sini aku punya game. Setelah kita udah ngobrol-ngobrol nih, di sini kita punya games. Dan buat games ini aku punya asisten. Oke, namanya Mas Setio. Nanti bantuin aku panggil ya. Gimana cara manggilnya? Gak Pak, Mas Setio itu kalau dipanggil sama perempuan cantik pasti datang. Tenang aja. Nanti panggilnya cukup ucapkan namanya. Jadi kita panggil aja Mas Setio gitu. Oke, siap. Bareng-bareng atau Bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Mas Mas Setio. Oi. Oi. Di sini. Oi. Makasih Mas Setio. Iya. Jadi Ya kirain ikut main di sini enggak? iya, kebetulan Mas Setio ini masih malu-malu. Kita udah kelihatan kan ya dari setnya nih, hari ini kita bikin temanya seperti sedang berkemah gitu. Jadi di sini aku punya snack. Tapi di snack ini ada pertanyaan. Pastinya pertanyaannya tidak seberat pembahasan kita tadi, tapi bolehlah untuk dijawab. Bisa diambil sebentar. Ya, aku nggak lihat ya. Iya. Monggo. Dibaca dulu dong pertanyaannya. Aku baca ya. Iya. Pernah suka atau dekat sama teman sejurusan enggak? Jawabannya enggak. Mungkin dekat sebagai teman biasa itu pernah, tapi aku kalau boleh jujur, mainku tuh enggak di jurusan atau di fakultas itu. Justru di Aku luar. kebanyakan mainnya di kampus atau sama teman-teman di nasional. Jadi kayak jujur temanku yang sejurusan dikit, temen cowoknya kayak paling cuma, karena aku kan juga pandemi ya. Iya ya, angkatan 2019 Iya. berarti dari awal pandemi ya? Enggak, jadi awalnya udah kuliah 1 semester. Ah. Tapi kan masih maba, kita juga masih disebut sama agenda-agenda kayak Alzheimer PD, Iya. gitu-gitu kan. Terus juga ya belum banyak berinteraksi secara langsung lah sama teman-teman. Terus ketika masuk semester 2, kuliah sebentar langsung online kan. Terus aku sampai semester 6, 7 juga masih online, bener-bener offline ya pas skripsian ini. Jadi kayak Masuk udah langsung mau skripsi keluar. belum pernah sih deket atau apa ya, suka sama teman sejurusan. Tapi di luar jurusan ada nih. Ya pernah. Oh, pernah. Pernah. Kita 3 snack kali ya, 3 pertanyaan oke kali ya? Boleh. Di- Aku nggak lihat ya. Iya. Pernah dapat gangguan gosip di kampus kan? Pernah Di kampus ini? di FIB. Wah,
Nah, waktu itu aku lupa semester 1 tuh waktu acara apa sih kalau di jurusan nih kayak malam-malam terus kayak ada mini konser, ada Temu tamu sapa. angkatan temu sapa, ada temu sapa itu kan malam-malam ya. Itu kejadiannya di crop circle, terus agak malam kan, terus memang dari gedung yang di kanan tuh gedung apa? Gedung A ya? Gedung iya yang utama. Iya, jadi di gedung A memang adalah kejadian yang kayaknya nggak usah diceritain, takutnya kan udah takut dan kuliah di sini. Tapi pernah, ini kan jawabannya pernah dapet kan? Nggak Pernah. bagaimana gangguannya kan? Enggak. Pernah dapet. Kebetulan masih tahun pertama, masih panjang. Masih panjang, mending gak usah tahu deh. Pertanyaan terakhir nih ya. Pernah dapat cerita horor dari satpam FIP enggak? Enggak pernah dapat. Tapi dulu aku pernah, ini kalau kaitannya sama satpam, aku Iya. pernah kunci motornya ketinggalan, nyantol di motor. Terus aku disuruh ini nyanyi lagu Indonesia Raya sama nyebutin Pancasila waktu itu. Buat ngambil kunci motor. Buat ngambil kunci motor yang tapi tetap biasa ngambil dimarahin. Cuman kan itu kembali lagi supaya kita lebih hati-hati, lebih menjaga apa yang kita punya. Itu kalau kaitannya sama satpam, nggak ada yang Aku horor. sebagai mahasiswa baru nih emang belum akrab ya sama satpam, tapi kalau dengan teman dari kakak tingkat, satpam ini yang paling banyak ceritanya. Mungkin abis ini kakak bisa sharing-sharing, saling tukar cerita sama satpam FIB. Boleh sih nanti ya. Aku belum pernah sih ngobrol sama satpam sampai sejauh itu, karena ya pengalamannya itu kok sebenarnya kunci ketinggalan yang kalau di motor terus kayak mau ngambil disuruh nyanyi, disuruh apa nyebutin Pancasila gitu-gitu, kayak bener-bener aduh, aku hindarin satpam sih. Setelah ambil juga jadi malu ya ketemunya. Malu ketemunya, jadi ya nggak dekat sama satpam saya. Sayang banget. Mungkin kapan-kapan kali ya. Bisa kali ya. Terlepas dari cerita yang tadi aku obrolin ke teman-teman juga, tapi teman-teman gak boleh sampai takut masuk biologi karena itu cuma pengalaman pribadi aku, dan aku yakin teman-teman yang lain pasti punya cerita-cerita yang seru buat nyari naskah, karena mahasiswa filologi angkatan kan cuma 5 orang doang. Kita dulu jadi sering jalan-jalan Akrab ya? keluar kota, iya bener-bener waktu itu kita ke Solo, terus main-main bareng juga ke salah satu yayasan yang memang jadi tempat penyimpanan naskah gitu, tapi ini waktu itu milik pribadi. Kita jadi jalan-jalan juga kan. Selain kita berlima, adalah salah satu teman filologi yang dekat sama aku. Kita main ke Solo juga, lebih sering ke Solo sih. Terus pernah ke Kudus juga, ke daerah Semarang, berkunjung ke daerah Semarang. Kita jadi sering main gitu. Dan percayalah, setiap perjalanan yang kita lakuin waktu nyari naskah pasti selalu ada hikmah, pasti selalu ada pelajaran yang kayak bikin kita, oh ternyata gini ya, oh ternyata benar-benar manusia yang bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Di luar sana benar-benar banyak keilmuan yang luas banget, yang benar-benar kita tuh mungkin nggak ada seujung bukunya gitu. Dan aku benar-benar ngerekomendasiin teman-teman buat masuk filologi. Kenapa? Menurutku filologi ini ilmu yang kayak fardu kifayah gitu ya. Dibilang wajib banget enggak, tapi kalau sampai nggak ada yang megang, sayang banget. Sekarang kita bayangin, Indonesia itu benar-benar satu negara dengan kekayaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Banyak naskah yang belum diteliti. Temanku kemarin ternyata dia neliti naskah isinya pengobatan Jawa gitu, gimana cara mengobati sakit yang ini juga ada kaitannya dengan hal-hal lingkungan. Ternyata penyakit juga salah satunya bisa diobati dengan memperbaiki lingkungan, gitu, memperbaiki kondisi lingkungan. Dan ini aku benar-benar tertarik banget. Ada juga temanku yang belajar perhitungan Jawa, ada teman-teman yang belajar naskah keagamaan. Bahkan waktu COVID-19 ada salah satu peneliti yang akhirnya menemukan pengobatan untuk COVID ya salah satunya di naskah kuno gitu. Naskah kuno ini kita musuhnya cuma 2, kalau nggak sama umur ya rusak saat disimpan, kalau nggak ya hilang peminatnya, nggak ada peminatnya. Sayang banget kalau hal-hal seperti ini nggak kita kaji, nggak kita kemudian bisa sajikan untuk teman yang lain, karena
ini bakalan bermanfaat banget buat teman-teman jurusan yang lain juga. Naskah tuh bener-bener kaya banget isinya. Dan apa ya, terlepas ada tantangannya di filologi yang seperti itu ya, tetap seru kok, bener-bener tetap seru. Aku pun setelah dapat pengalaman ini aku nggak kapok, aku kayak malah ketagihan gitu. Justru ada cerita-cerita di balik tulisan-tulisan itu Iya, ya. bener-bener yang seru banget pokoknya di filologi. Dan di sini kita banyak bersentuhan sama masyarakat, sama pihak luar. Kita juga jadi kayak jalan-jalan ke tempat-tempat kebudayaan tertentu. Bahkan kayak ada roadmapnya nih. Oh ternyata setelah kita ke sini, kita jadi tahu ini. Kita harus ke sini, kita harus ke sini. Itu benar-benar Bukan sekadar menerjemahkan jadi petualangan banget sih. petualangan. Benar-benar petualang banget. Dulu sampai teman-temanku kita berlima tuh sampai kita bilang, wah kita ini udah kayak itu gengnya siapa? Kerasakti sungguh Oh, iya. mencari kitab suci soalnya. Udah iya ya, kitab ya, kitab suci juga. Luar biasa. Teman-teman nggak boleh takut sama filologi, teman-teman nggak boleh berpikir filologi sesusah itu karena aslinya bener-bener seru banget. Justru harus teman-teman ini harusnya semakin berminat sama filologi ini karena ini budaya asli kita ya, budaya Iya. Indonesia. Nggak cuma Jawa tapi setiap daerah pun pasti punya Iya, peninggalannya punya masing-masing. peninggalan Jangan masing-masing. sampai peninggalan ini malah jadinya diambil sama negara luar yang karena tidak ada yang mengakui. Mungkin segitu dulu Kak untuk episode hari ini, kita udah bahas banyak banget nih tentang, nggak kerasa ya, tentang filologi, pengalaman kakak tentang hal-hal gaib, bahkan bagaimana meneliti filologi dan naskah-naskah itu tidak semudah yang orang bayangkan begitu. Oke, sebelum kita tutup nih, aku punya slogan. Jadi sastra Indonesia ini slogannya kuliah sastra lulus mau jadi apa? Kita sebutin bareng-bareng ya. Aku ngomong kuliah sastra, nanti bareng-bareng lulus mau jadi apa? Oke? Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?